Setelah Ting Yao masuk ke dalam rencana Tuan Muda, si pelayan memberikan surat anonim kepada Ting Yao yang di dalamnya berisi tulisan tangan si gubernur yang telah dimanipulasi oleh Tuan Muda. Sementara itu, Letnan Li menyampaikan pesan Ting Yao sebelumnya. Saat itu gubernur terlihat senang karena akhirnya Ting Yao telah mengingatnya. Isi surat anonim yang diterima oleh Ting Yao ternyata perintah pembantaian keluarganya yang dibubuhi segel milik gubernur. Kemudian karena segel itu sama dengan segel yang dilihatnya di tubuh gubernur, Ting Yao pun langsung percaya kalau gubernur adalah orang yang telah membunuh keluarganya. Sehingga ketika gubernur menemuinya, Ting Yao tak dapat menahan kesedihannya. Ia memperlihatkan surat itu kepada gubernur dan langsung menuduhnya tanpa memberi kesempatan kepada gubernur untuk menjelaskan semuanya. Untuk membuat Ting Yao percaya kalau ia bukanlah orang yang telah membunuh keluarganya, gubernur kemudian membiarkan Ting Yao menusuknya agar Ting Yao sadar kalau ia benar-benar rela mati demi membuat Ting Yao percaya kepadanya. Letnan Li yang melihat hal itu langsung gercep membawa gubernur ke kamarnya. Tapi bukannya lega telah membalas dendam keluarganya, Ting Yao malah merasa sedih karena telah menusuk pria yang dicintainya dan bahkan selalu melindunginya. Tuan Muda pun tersenyum senang karena rencananya memfitnah gubernur telah berhasil. Esoknya, Letnan Li memberitahu ibu gubernur kalau gubernur akan memulihkan diri di kamarnya untuk beberapa hari akibat terluka karena perang. Letnan Li juga menyampaikan pesan gubernur yang kini bersedia menikah dengan Nona Ji dalam waktu 1 bulan. Hal itu tentu membuat Ting Yao ngajenghok dan merasa sangat sedih. Dalam hatinya, Ting Yao sangat membenci gubernur, tapi ia juga ingin bersama dengannya. Kini Ting Yao sadar kalau dirinya benar-benar mencintai gubernur. Ting Yao kemudian pergi ke kamar gubernur untuk menemuinya. Namun kata Letnan Li, gubernur sekarang tidak mau lagi bertemu dengan Ting Yao. Kemudian karena sudah tak tahan melihat perlakuan Ting Yao yang terus menganggap gubernur adalah orang yang telah membunuh keluarganya, Letnan Li akhirnya menceritakan kebenarannya kepada Ting Yao. Letnan Li berkata kalau selama ini sebenarnya gubernur selalu melindungi Ting Yao. Gubernur bahkan telah membantu membalaskan dendam Ting Yao dengan membuat Ting Yao menembak orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Mendengar fakta tersebut, Ting Yao semakin sedih dan merasa bersalah terhadap gubernur. Ia lalu mempertanyakan kenapa selama ini gubernur tidak pernah memberitahu kebenaran itu. Akhirnya Letnan Li pun memberitahu kalau gubernur sengaja merahasiakannya demi keselamatan Ting Yao. Beberapa hari menuju pernikahan gubernur, Ting Yao akhirnya bisa melihat wajah pria yang dicintainya itu. Walau hatinya sakit karena gubernur akan menikah dengan Nona Ji, sementara dirinya akan menikah dengan Tuan Muda. Ting Yao terlihat cemburu saat melihat gubernur memperlakukan Nona Ji dengan penuh cinta. Ting Yao semakin sakit hati ketika gubernur sengaja memanas-manasinya dengan berpura-pura melakukan kisah dengan Nona Ji. Ketika para calon mempelai wanita sedang mencoba gaun pengantin masing-masing, gubernur tidak dapat memalingkan pandangannya dari Ting Yao yang terlihat sangat cantik mengenakan gaun pengantin. Ting Yao juga melakukan hal yang sama terhadap gubernur hingga beberapa saat kemudian Ting Yao tiba-tiba saja melarang gubernur untuk menikahi Nona Ji. Saat itu gubernur menolak permintaan Ting Yao dan memilih pergi dengan Nona Ji.
走吧。 Suatu malam, Ting Yao masuk ke kamar gubernur untuk mengecek kondisi lukanya secara diam-diam dan ternyata hal itu diketahui oleh Tuan Muda. Di sana, gubernur terus mengabaikan Ting Yao hingga membuat Ting Yao merasa frustasi dan terus berusaha berbaikan dengan gubernur. Ting Yao juga mengutarakan perasaannya kalau ia benar-benar menyukai gubernur. Dan akhirnya gubernur juga menyatakan cinta, kemudian mereka pun berbaikan. Xin lalu memperlihatkan gubernur yang meminta Nona Ji untuk berhenti bersandiwara. Rupanya mereka sengaja berpura-pura akan menikah untuk membuat Ting Yao cemburu dan kembali kepada gubernur. Nona Ji mau bekerja sama karena gubernur berjanji tidak akan melaporkan perbuatan ayah Nona Ji yang telah menyelundupkan senjata api. Di tempat lain, Ting Yao berusaha mencari tahu tentang siapa orang yang telah mengirim surat anonim yang telah memfitnah gubernur. Ia mulai curiga terhadap Tuan Muda karena katanya ia mendengar Tuan Muda bisa meniru tulisan tangan gubernur. 当然，我也不能告诉你了。 我必定也会模仿天意的字迹